Bismillahirrahmanirrahim. Fadhanallahu yaghfirud dzunub yasturul 'uyub yuslih umural muslimin wa yakfina wa iyyakum syarral taghin wa syarral baghin wa syarral hasidin wa syarral mustakbirin yarhamul muslimin wa yufarrij 'alal muslimin an yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda wa yakhtim lana bil husna wa yaj'alana wa iyyakum fi mustaqarri rahmatihi ma'lutuf wal 'afiyah 'ala ma nawa أسلافنا الصالحون على ما نوينا في هذه الجلسة وعلى ما نوى مشايخنا ومعلمينا وعلى ما نوى مؤلف هذا الكتاب محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الشاطري وعلى ما نوى سيد الوالد وسيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حميد الكافي الله وعلى كل نية صالحة شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الدين إليك نعبد ونستعين الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب أما بعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به بعلومه بعلوم شيخنا بعلومكم في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم sahajaku nazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Seterusnya mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan. Dalam hal ini babnya bab puasa. Lalu yang membatalkan, ulama membagi dua. Ada dua bagian. Satu, batal pahalanya, lain puasanya. Tahu aja kita lah. Jadi yang batal itu satu, pahalanya. Dua, bisa juga yang batal itu puasanya. Dan yang terbanyak digawe itu batal pahalanya. Mudahan mbah ini kerja kita. Lain kita lah, kurang insyaallah kededaan. Jadi yang batal itu kadang-kadang yang batal itu pahalanya, kadang-kadang yang batal itu memang puasanya. Kalau yang batal itu pahalanya, puasanya tetap sah dan kada wajib diqadha, dosa bayar walaupun batal pahalanya. Kalau pahalanya batal, kada perlu diqadha. Tapi kalau yang batal puasanya, maka wajib dibayar atau diqadha. Nih, yang dibahas di sini yang batal adalah puasanya. Lain yang batal pahalanya. Kalau yang batal pahala puasa itu biasanya dibahas oleh ulama tasawuf. Imam Ghazali bahas itu, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahas itu, Imam Syekh Zainuddin Al-Malibar itu bahas itu. Rata-rata ulama ahli sufi bahas tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena pahala itu ya kada kelihatan. Intinya yang kita bahas di sini adalah yang membatalkan puasanya dan wajib diqadha, dibayar. Paham sampai situlah? Tapi walaupun ini apa ngarannya? Tahu aja, cuma kadang tegawi, dan yang lebih banyak tuh tegawi hal-hal yang membatalkan pahalanya. Sama kayak salat sembahyang berjamaah
Sembahyang berjamaah ada yang batal pahalanya, ada yang kada batal. Kan kayak itu sudah kita coba bahas kan. Pahala jamaah batal kalau ada safnya nang pengkok. Pahala sembahyang jamaah batal kalau ada safnya yang bolong. Di antara bolong itu diisi oleh kakak-kakak nang belum bersunat. Nang belum bersunat, belum bisa wudu, belum mumayyiz, itu membatalkan pahala sembahyang berjamaah. Sudah kita bahas itu. Nah, ini masuk ke pembahasan pembatal puasa. Mungkin kalau masalah pembatal pahala sudah tahu aja, dan itu semuaan disebabkan oleh satu benda aja. Apa nama bandanya? Saghirun jismuh, bandanya halus. Kabirun jirmuh, efeknya bonol. Apa kira-kira? Lisan, lidah, ilat. Sebuting itu aja. Walaupun dibagi karena ada yang madahkan dua lawan mata aja. Sudah. Apa tuh? Yang pertama al-kadzib. Kadzib itu bohong, berdusta. Rahat puasa berdusta, hilang pahalanya. Kena pasal ujar Nabi, "Ma min sha'im laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash." Orang nang puasa tuh banyak benar lapar lawan haus saja, pahalanya akan ada. Gara-garanya al-kadzib, lisannya bohong. Yang kedua wal ghibah, nyaman benar bulan puasa tuh ngibahi orang. Mudahan kita kadada. Marahnya orang tuh urusan orang. Puasa-puasa disuruh kita puasa lisan diantaranya. Itu Imam Ghazali dah bahas dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Apalagi an-namimah, adu domba. Kenapa orang nyambat adu domba, kada adu ayam? Apa? Bila menyawang orang kan, pasti kalimatnya adu domba, lain adu ayam. Kenapa? Tahu lah, Allah pernah kunipian. Kenapa maka disambut adu domba, kada adu ayam, adu apa lagi? Adu jangkrik misal, macam-macam. Kau diadu tuh lah, adu merpati, bohong, hilang pahala puasa. Ghibah, nyambati orang, seolah-olah inya lebih baik dari orang, seolah-olah orang tadi lebih rendah dari inya. Bukankah orang yang merasa hebat dari orang itu sombong kayak iblis? Bukankah iblis diusir dari surga gara-gara sombong? Siapalah kita kada tahu kelebihan orang. Nah, kita lihat kekurangannya aja. Jadi sangat-sangat beruntung ujar Nabi dalam hadis beliau yang artinya kurang lebih untung benar manusia nang kada sampat malihati aib orang. Sibuk lawan aib seorang aja. Banyak benar aib kita. Aib kita apa nak? Aib kita apa? Lihat masing-masing. Disuruh muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung, hisab, koreksi ujar Nabi diri kalian masing-masing sebelum kalian dikoreksi oleh Allah. Mafhum mukhalafah dari kalimat tersebut, kalau dibalik seolah-olah itu menunjukkan Allah kada akan menghitung orang-orang yang selama di dunia ia sudah menghitung dirinya. Ujar kita bahasa nyamannya, bila orang tuh sibuk menghitung dirinya di dunia, di akhirat kena kada bahe hitungan lagi, langsung
langsung masuk surga mudah-mudahan lah, karena sibuk di dunia mengurus sendiri, menghitung diri, sehingga Allah di akhirat kena kada menghitung lagi, sudah dihitung. Ada orang ke toko misal, ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu, buat di dalam troli, buat, tapi nya membuat sambil menghitung, ini 5.000, ini 40, ini 70, ini 65, nya sudah menghitung itu, dan duitnya pun nya sudah tahu berapa duit inya berapa, lanjaan inya berapa, timbul ditakuni bos berapa ambilan moto, ujarnya 840 bos saya, ya sudah, ada menghitung lagi bos, sudah sangka baik. Kenapa? Langganan, bos saya lawan langganan sangka baik, apalagi Allah lawan hambanya, tapi hambanya nang hitung dirinya selama mau berbuat di dunia ini, dihitung-hitung badahulu tuh, badahulu mulai bau guring apa aja tadi lah. Coba seandainya aib kita ini dibuka oleh Allah, seandainya aib kita dibuka oleh Allah, adalah manusia yang hormat lawan kita, adalah manusia yang simpatik lawan kita, adalah yang cinta lawan kita, seandainya aib itu dibuka. Alhamdulillah, Allah masih baik, Allah maha sattar, Allah mastur ayubana. Semoga Allah melindungi, menyimpan, menutup aib-aib kita, sehingga cukup Allah dan kita yang tahu, dan kita koreksi, kita baiki, sehingga dengan sibuknya kita membaiki diri kita, kada sempat lagi melihat orang. Jadi kada ada kata-kata lisan ini menggibah. Mengalih itu orang membawa iyalah, awak kada ngibah orang matari, ini nangalihnya oleh langganan. Berarti ada juga modelnya sales gibah tuh, sales, lain sales sebetulnya, sales. Jadi ada sales gibah, susnya membawa-bawa ke kawanannya. Orang kada umpat inya nang membawai, orang kada nukar inya nang marayo, orang kada hendak inya nang menjami, macam-macam. Bisa-bisa iyalah, bisa-bisa kita. Insya Allah tahu aja caranya barataan, karena ini lain hal tabu, lain hal nang asing, tahu aja kita. Cuman tergantung kemampuan iman kita, stok iman kita, entah itu masih banyak atau kada. Kalaulah banyak, kau berhindar insya Allah. Ya minimal hati berhindar. Orang bawai, orang menawari. Ya, mau kada mau didengari, mau kada mau didengari. Nagur kalau ditampilingnya, bejauh situlah usaha awak. Kada pas modelnya bejauh, menagur kada nyaman juga, dilihat akan maginannya, lihat tiring hati protes kepada Allah. Hendak nyaman apa coba hendak nyaman? Nih dilajari guru dah lah, hendak nyaman tian ambil HP, WA kawan siapakah? Telepon aku ini juga. Apakah? Ada anak kawan yang sudah berkeluarga, bini kah, anak kah, suruh telepon balik penting. Telepon balik penting. Lu ditelepon orang. Biasa kan itu? Iyalah, belum biasa kan itu, rancak aja. Atau dulu tuh ada, sebelum ada Android, HP jadul, panggilan berwaktu ya lah, bagi orang-orang yang hendak egonya tinggi, kisahnya ditelepon orang padahal kada. Panggilan berwaktu ngarannya ada tuh. Jadi di setting, bila dipencet misal tombol nomor 5 dipencet 3 detik, kayaknya 2 menit lagi berbunyi berdering, dicek 3 detik dah andak sini, kena 2 menit berbunyi, gaya-gaya sibuk kondak macam-macam. Cari cara masing-masing supaya kita selamat dari itu. Apalagi rahat puasa, itulah yang membatalkan puasa, pahala puasa. Lidah juga kan bohong, gibah, apalagi adu domba,
al-kadzib wal ghibah wan namimah, apalagi an-nadhar bisyahwah, memandang dengan syahwat, ini mata. Dan terakhir al-yaminul kadzibah, sumpah yang palsu, sumpah yang bohong, bersumpah tapi berdusta, itu ganal benar dosanya. Sudah kita bahas dahulu surah di bab al-qasam, namanya bab sumpah, sudah dahulu itu. Nah, an-nadhar bisyahwah, memandang dengan syahwat, batal pahala puasa. Memandang apa? Mandang apapun, mandang apapun. Bila memandang itu misal, mohon maaf, naik syahwat, itu hilang pahala puasa. Melihat sapi misal, tina lamak, iyalah. Melihat sapi bernafsu misal, melihat pohon niur, timbul syahwat, libido naik, ya Allah. Bibinian kadanya, nah ini kacau. Melihat lalakian anom muda, istilah buhan pesantren dulu ada amrat, nah sekolah pesantren tahu, di pondok tuh ada amrat, anak manis racun dunia, dipanjangkan buhannya amrat. Tapi dasar ada amrat itu dari zaman dahulu, kaum Nabi Lut sudah melakukan hal tersebut. Iyalah, amrat itu laki-laki yang menarik, yang orang lain melihatnya itu bisa nafsu melihat. Itu perilaku kaum Sodom. Ujar orang wah ini buhan gay. Alhamdulillah. Jadi memandang, melihat pohon nior misal, syahwat, nafsu syahwat naik, itu tuh hilang pahala puasa tuh. Maka itu caranya kada keluar raya pun berarti entah lalu juga lah, buah guring lah nih. Alhamdulillah. Jadi itulah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Pahalanya batal, puasanya masih sah dan kada perlu diqadha. Nah, kalau hendak kita bahas ini hal-hal yang membatalkan puasanya dan puasanya wajib dibayar. Dukhulu ainin ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuhin, masuknya suatu benda kepada rongga, benda masuk dalam rongga badan dari lubang yang terbuka. Ujar kita, kemasukan sesuatu dari lubang yang terbuka ke dalam rongga kita. Contoh makan misal, masuk sesuatu kan, kemana masuknya? Ke rongga kita, yaitu ke lambung. Dari mana? Dari lubang yang terbuka, yaitu muntung kita. Berarti dari definisi ini, dukhul ain, masuk sesuatu kepada rongga. Dari mana masuknya? Lubang yang terbuka. Berarti kalau lubangnya kada terbuka, maka kada apa-apa. Contohnya kayak orang garing bulan puasa, lalu disuntik kurang. Jurang napa nih? Ujar dokter napa? Ujar siamang mariap dingin dokai. Mariap dingin. Suntik. Nah, disuntik itu kan obat kan? Tapi memasukkan sesuatu atau obat tadi dari bukan lubang yang terbuka. Misal dari bahu, dari mohon maaf nih belakang, dari pantat misal, atau dari dahi misal disuntik. Terserah dokter. Jadi kalau ingin fungsinya obat aja atau di apa tuh, divaksin ya. Semalam kan zaman vaksin kan, bahkan ada vaksinisasi itu bulan puasa tahun 2001 atau 2021 atau berapa. Divaksin di bulan Ramadan dan siang
Padahal kalau kawa malam, bagusnya malam. Kalau memang jadwalnya jam seitu malam kadada, bila kada buat vaksin kada kawa macam-macam, macam-macam. Syaratnya itu Bang. Memperpanjang ini kada kawa, itu kada kawa. Sarabannya kada kawa, dipersempit ya sudah. Pilih ya lagi mana hendak. Satu sisi darurat, satu sisi ya bila kada hendak ada apa-apa udur. Nah kita bahas masuk sesuatu ke badan dari lubang nang kada terbuka. Kan kada terbuka kan, bahu orang suntik vaksin tuh mana sini kan? Di bahu kan? Atau misal hendak tulak haji vaksin orang, mau kada mau disuntik, kada mau tulak, paksa. Iyalah. Itu kada hendak haji jadi sarah kan. Berarti kan wajib lagi hukumnya. Itu modelnya lah. Jadi intinya memasukkan sesuatu kalau kada dari lubang terbuka kada apa-apa. Contohnya tadi memasukkan obat dari bahu disuntik, diinfus sama. Kalau fungsi infus itu obat, tapi kalau fungsinya makanan, biasanya ada orang garing diberi makan nih kada mau masuk, kada benapsu aku makan ya, kada beliur aku makan ya. Orang makan kada pakai liur ponga. Intinya nih orang kada mau makan, maka dari ilmu medis bila kada makan kan bisa menyebabkan mati. Lalu supaya tetap asupan makanan itu dapat, lalu diinfus. Jadi obat yang masuk infus itu tadi sebujurnya lebih dominan ke makanan, pengganti makanan, lain obat fungsinya. Kalau hingga makan aja, ini garing misal, garing tapi mau aja makan 2 piring makan. Masa ada orang garing 2 piring? Orang garing tuh bila goncang makan kada garing, atau bila apa lagi kada garing juga qaman zakaru, si utuhnya itu berdiri, lain garing staynya itu lakian tuh. Bila mau senjata berdiri makan gancang itu kada garing, ada nang palsu berarti garing aja tapi makan gancang. Kayak itu ya kolagen dia bila garing ya lain, berarti lain garingnya gitu. Atau syahwatnya tetap stabil, garing bepada lain udah mau gitu. Nah, lalu apa tadi, infus tadi fungsinya ada jadi obat, ada jadi makanan. Kalau jadi obat ya sesama bersuntik kada apa-apa lah, karena memasukkannya dari sesuatu anggota badan yang kada berlubang. Beda kalau berlubang, memasukkan katembat di telinga batal, karena masukkan sesuatu ke dalam lubangnya terbuka batal. Kalau sekedar kayak kita berwudu aja kada apa-apa, tapi kalau ke dalam pakai kelingkingan dikorek-korek, apalagi kelingkingannya ada kukunya, panjang kukunya kayak kuku ayam panjang. Sana apa jorang kuku, biasanya mengorek talinga aja. Jorok ya Pak. Islam kada melajari jorok itu, adanya katembat, kada nyaman pakai yang itu aja. Dasarmu. Intinya Nabi kada kayak itu. Intinya kada ada ajarannya gitu. Cek aja pian guru-guru, tuan guru, orang yang kita muliakan, orang yang kita hormati, orang yang kita anut ajarannya, orang yang kita saluti dunia akhiratnya, ada dah enggak itu? Ada dah. Setiap kebaikan itu pasti ada pada diri Nabi Muhammad. Jadi kita hendak tahu baik atau kada, lihatin Nabi, lihati Rasulullah, syama'ilnya lihat. Kita bisa tiru itu di kehidupan para ulama-ulama yang benar-benar meniru Nabi Muhammad, atau kita baca sendiri di buku-buku para ulama aja. Kita kitab-kitab tuh bahasa Arab, bahasa kitanya buku,
buku-buku ulama. Kita hendak tahu apapun baik atau kada, lihati ampun Nabi. Rambut kayak perambut Nabi, bagus. Jenggot, mata, apalah semua. Pakaian, jalan, tidur, makan, minum, semuaan syama'il, bahkan igen dilajari oleh Nabi. Ada nggit Nabi kayak apa semuaan. Yang terbaik di situ. Alhamdulillah, masuk sesuatu dari rongga, masuk sesuatu, memasukkan sesuatu ke rongga dari rongga yang terbuka. Yang terbuka itu apa? Telinga, kemaluan, lubang hidung, muntung, itu terbuka tuh. Biasanya dari muntung atau lewat kemaluan, jima. Wal qai'u, seterusnya qai itu artinya muntah. Wal qai'u, muntah di sini maksudnya dengan sengaja. Bila sengaja, misal rakungan dikorek-korek supaya muntah, atau kada sanggup mencium bau bangkai, jadi orang di situ berbau ayam buruk, marahnya jago. Mas saya mencoba pangkun cium, jadi orang kada usah, ikan tuh pemuntahan. Oh ada ayat sedikit aja. Nah ini nantang arahnya. Dan bilanya muntah, tahu situ ada bau kada nyaman, lalu biasanya kayak itunya muntah, tetap dikarasinya muntah batal. Wal jima'u, dan jima', wajadah jima' ini membatalkan puasa. Makanya nikah jangan hendak bulan puasa, ngomong kawak dah. Yang baik itu imbah puasa alias bulan Syawal. Ujar Nabi, disuruh kita untuk melakukan pernikahan itu di bulan Syawal. Wa an yakuna fi Syawal wa an yakuna fi yaumil jumu'ah, tempatnya fil masjidi, mun baik tuh hari Jumat, andaknya di masjid, bulannya bulan Syawal. Wa a'linu hadzal nikah bid-dufuf, a'linu umumakan, undangi orang, sarwi orang. Wadribu alaih bid-dufuf, pakai rebana ditabuh supaya orang tahuan. Wah ini rebananya diganti orang, lawan keyboard, ganti orang sudah. Nabi nyuruh tapi pakai dufuf. A'linu hadzal nikah, ujar Nabi, umumakan pesta pernikahan itu. Disuruh memang, undangan kita, besaruan kita, disuruh oleh Nabi, wadribu alaih bid-dufuf, pukul rebana, tabuh rebana supaya orang kayak meriah, rame kan? Rame tuh. Itu anjuran dan boleh, bagus kita tiru, tapi sesuai lawan ampun Nabi tadi anjuran. Namun kada sesuai anjuran, ya anggap wah inilah orang makin ke belakang, makin zaman ini makin panjang, zaman makin tua, tradisinya makin berubah sudah. Mungkin zaman Nabi pakai dufu, zaman tabiin sahabat masih pakai dufu, lama kelamaan berubah, adopsi ini adopsi itu, akhirnya sampai nang wayah ini, naudzubillah. Supaya orang tahu maksudnya diumumkan tuh ada bunyi geleduman, bunyi bang. Orang apa aja nah? Orang bernikahan ke situan, yuk ayo datang ke situ. Siapa nang nikah? Nih jurang nikah. Oh barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Yang diharapkan gara-gara itu orang datangan, orang mengucap doa. Ini kadang orang datangan bagi-bagi hambur-hambur duit. Bini kada diberi duit, mak lampir kan diberi duit. Naudzubillah. Anak bini kada diberi duit. Iyalah, bininya kada diberi duit. Anaknya belanja ngerengek nangis. Bejuluran hingus minta duit kada diberi. Giliran mak lampir datang menyawer barinya,
Mana ada doa di situ. Yang diharapkan, kenapa Nabi nyuruh di masjid? Karena masjid tempat baik, dan masjid salah satu tempat nang mustajab doa, agar nang hadir semuaan ketika dibacakan doa semuaan ma'aminakan doanya qabul. Kan didoakan sunnah, barakallahu lakuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua wahai yang nikah, wa baraka alaikuma, semoga tetap Allah selalu berikan keberkahan itu untuk kalian, wa jama'a bainakuma fi khair, semoga selalu Allah kumpulkan kalian dalam kebersamaan yang baik, bukan kebersamaan yang buruk. 800 nang hadir, 800 nang amin, supan Allah menolak doanya, supan. Jadi orang dengan dipukul rebana tadi, orang datangan, apa tuh jero orang, apa tuh datang, lalu orang doa orang, barakallahu lakuma, selamat, bahasa kita selamatlah, semoga apa tuh, apa aja orang ngajin, semoga apa, rahayu misal, semoga jadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu doa bagus, bagus. Tapi dicampur baur sudah, alhamdulillah, paham aja deh itu, berapi-api kayak lagi seorang masing-masing. Wa khurujul maniyyi bimubasyarati syahwatin bimubasyaratin, dan pembatal puasa juga, mohon maaf, keluar sperma dengan sebab bersentuhan, ujar kita bacumbuk, dengan sebab bercumbu, dengan sebab bersentuh-sentuhan, beraragapan, berciuman. Ini dua laki bini kisahnya, keluar sperma, mohon maaf, batal. Makanya tadi kekainah nang belum nikah kainah aja, hendak puasa kainah aja, imbah puasa sesekali, imbah puasa aja, ditahan ada dulu. Kalau di situ lebih banyak keberkahannya, karena emang anjuran, maulah anjuran Nabi itu kada ada berkahnya, ada harapan Nabi paling paham itu. Bila ada Nabi itu menganjurkan, jelas sudah. Khurujul maniyyi bimubasyarah, keluar, mohon maaf, sperma dengan sebab bersentuh-sentuhan, bisyahwatin, dengan dorongan syahwat tadi. Kada mungkin juga kada bersyahwat tuh keluar tuh, awam paling sebuting ada contohnya apa, mimpi ada orang guring bulan puasa guring, dan ini banyak pelakunya guring aja kayak kucing. Puasa tuh berapa jam puasa tuh? Anggap dari setengah 5, dari jam 4 barat lah sampai 14 jaman, 14 jam, 10 jam guring aja, bahkan 11 jam guring, 3 jam aja matanya tuh melek puasa, mana mau lapar puasa 3 jam. Kada optimal makna puasa di situ. Semalam sudah kita bahas, puasa banyak guring makruh karena menghilangkan rasa lapar. Khurujul mani bimubasyarah bisyahwah ma'al amdi wal ikhtiyar, sengaja dan tahu dan paham. Nang kada batal itu kada bisa sentuhan, kada bisa syahwatan. Contohnya orang nang mimpi di bulan puasa, mimpi lalu mohon maaf tadi keluar sperma, maka puasanya kada batal, terus puasa, tapi kena mandi wajib karena hendak sembahyang kan, hendak sembahyang. Nah, mandi wajibnya berhati-hati ya, begamat bapi kayak itu. Ada stabil lagi nih, paham ya kira-kira lah ini alam apa, tiap tahun kita menggawi ini, maksudnya tiap tahun tak alami rutinitas ibadah puasa. Berikut pembatal-pembatalnya, insya Allah tahu aja, ini sekedar ulangan aja, kita ulang-ulang lagi, karena sejatinya ilmu diulang hidup, ilmu diulang sigar kayak banyu mengalir.
supaya nambah ingatan. Jadi nang mimpi tadi ada orang betakon semalam kayak pajar mimpi. Nah, mimpi keluar mani kada apa-apa. Asal yang diulah-ulah mimpinya. Amailah lanjutakan puasa karena puasanya kada batal. Lalu mandi wajib karena hendak sembahyang. Wal jununu dan gila, walau lahwatan sekalipun gilanya setumat, gila rahat puasa gila maka puasanya batal. Wasukru mabuk, kenapa maka puasa sampai mabuk batal. Wal irma batal in ta'adda bihima, kalau sengaja walau lahbatan sekalipun sebentar. Pahamannya bilanya mabuk, bilanya gila babi tadi, ujar kita gila babi amun setumat saja dan kada sengaja maka kada batal. Gila babi itu jarang setumat, biasanya lawas. Wariddatu dan murtad, naudzubillah, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, baik dengan hati sekalipun, maka puasanya batal. Orang murtad, naudzubillah. Paham lah, jadi murtad itu kepanjangan kalau kita pandir masalah ini. Intinya bila dikategorikan murtad berarti puasanya batal. Misal kada percaya dengan Quran, misal menolak suatu keparduan nang qat'i nasnya dari Al-Qur'an, atau kada yakin dengan hari akhirat, atau mengatakan sholat kada wajib, macam-macam nas qat'i dari Al-Qur'an ditolak, itu sudah menolak Al-Qur'an berarti. Macam-macam hal-hal yang mengolah orang murtad, baik keyakinan, ucapan dan perbuatan. Di antara ucapan menyambat orang lain kafir yang aslinya inya kada kafir, kawannya muslim lalu dikiaunya kafir sini pang, itu naudzubillah, itu yang murtad, sudah boleh. Wal haidu wan nifas wal wiladatu, seterusnya haid, nifas dan melahirkan. Ini semuaan membatalkan puasa, dan ini yang tiga ini haid, nifas dan melahirkan khusus untuk perempuan. Jadi ketika bibinian puasa lalu datang haid, datang nifas dan melahirkan, maka batal, seketika itu batal walaupun puasanya tinggal 12 menit lagi. Stumat lagi puasanya habis, maksudnya hendak berbuka, 2 menit lagi berbuka puasa timbul beranak, batal. 2 menit lagi buka puasa timbul haid, ada kawan di apa-apa batal bang, sudah. Itulah pembatal puasa. Seterusnya al-i'tikaf. Ini masalah i'tikaf perlu dibahas karena i'tikaf ini salah satu amalan nang Allah pun nyinggung, ada dalam Al-Qur'an, ada dalam surah Al-Hajj. Sebelum perintah haji itu ada tuh, wa'adzin finnas bil hajji yatuka rijala ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Wa'adzin finnas, panggil wahai Ibrahim manusia untuk berhaji ke Baitullah. Yatuka rijala, mereka akan mendatangimu, panggil aja. Dengar kakadakah kiau ala kulli dhamirin, mereka di setiap penjuru, yatina min kulli fajjin amiq, walaupun andaknya di lubang buaya. Kalau nyahut panggilan itu jadi orang tertulak tuh bacangan panggilan Nabi Ibrahim. Wa adzin finnas bil hajji yatuka rijalah ala kulli dhamir yatin min kulli fajjin amiq. Nah, sebelumnya ada ayat yang menerangkan tentang i'tikaf. Wa tahhir baitiya lit-taifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Hai Ibrahim, bersihkanlah rumahku, ujar Allah, lit-taifin, apa, lil-akifin, untuk orang-orang yang tawab, yang i'tikaf, yang salat di situ, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud. Jadi ada pembahasan masalah i'tikaf. Alhamdulillah nih detik ini kita masih i'tikaf. Semoga
pahala i'tikaf ini menambah amal ibadah kita sehingga kita mempunyai bekal yang banyak insya Allah. Karena kadang i'tikaf itu dipandang orang sebelah mata ya. Nabi itu kalau Ramadan 10 akhir tuh hampir nyaris kada suah didapati kecuali i'tikaf. Ada sesuatu yang gonol berarti di situ, sesuatu yang ganal. Jadi kadang orang menyepelekan masalah i'tikaf. Ada misal berpendapat mau aja ini lain. Kalau aslinya baik, mulia, keren, hebat, kalaupun ada pernak-pernik yang kurang bagus itu bukan dari i'tikafnya. Sama kayak Islam itu aslinya damai, baik, ayem, adem, tentram, bersahabat, apa lagi, kalaupun ada tuh dari oknum Islam itu orang-orang sedikit aja berarti bukan Islam yang jahat. Oh kada toleran Islam, lain kada toleran, lain kada bisa memahami. Mungkin insyaallah kita bahas. Panjang umur barataan, mudah-mudahan sehat walafiat, taat dalam ibadah kepada Allah, dan semoga imbah panjang umur barataan, mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ma yakashifu al-mushkilat al-sirri wal khafiyat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ghairi ta'ala sallallahu wal afiyah la tu'adzibna 'alaihi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum